Peluni 1181 punya podcast yang seru. Tempat kita saling menyapa, tamunya juga rupa-rupa. Time Out namanya, podcast kita bersama. Time Out, Time Out, Time Out. Halo, anak mestik. Hari ini kita kembali di podcast Time Out. Begini gayanya. Podcastnya anak SMP 1181. Kita hari ini ada di rumah Elmo yang adem ayem, ijo royo-royo di Cilandak. Hidden Gem. Iya benar, Hidden Gem. Ya benar-benar ya. Kaget tadi, wow, nggak nyangka masuk kampung. Nah, padahal di depannya seramai itu. Kita hari ini di rumah Elmo mau ngebahas persahabatan mereka dan kiprah mereka. Mereka ternyata berkiprah bareng. Elmo dan Tiari. Hai Tiari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Elmo. Hai Dana, terima kasih udah ajak aku untuk ikut ini dan Tiari. Yes. Thank you. Ya. Hari ini kita pecah telur. Finally a celebrity. Jadi narasumber podcast Time Out. Yeah, thank you Elmo. You're most welcome. You're the first. The first Thank you. means a lot. Thank you. Oke, nah gini, karena ini teman-teman kita, audiens kita rata-rata anak mestik, anak-anak Jaksel, jadi share dulu Tiari, dulu SD-nya di mana? Ya. Jadi saya dulu SD di Blok D di Gandaria, terus SMP di 11, saya SMP 11 siang dapatnya. Oke. SMA di SMA Teman 6. seangkatan. Iya. SMA 6 kuliah di arsitektur UI. Oke. SD dulu yang bareng-bareng juga di SMP bisa disebutin teman-teman banyak ingat nggak? banget. Banyak ya, Rini Anwar, siapa ya? Tuh sampai lupa, Heri Dauhan. Ya. Oke, anak basket. Benar, Heri Dauhan, Bayu Bambang, pagi ya. Aduh banyak banget, Harti. Aduh banyak banget deh, hampir semua SD situ, SMP situ, SMA pun ketemu lagi. Oke. Lu lagi ya. Betul. Tiari, kalau anak 11-nya Ya. yang selain tadi disebut bareng-bareng di SD juga, anak 11-nya yang pernah sekelas. Pernah sekelas. Ya banyak dong. Maksudnya yang sama-sama SD apa SMP? Bukan ya? SD tadi udah, yang SMP sekarang. Waduh banyak banget. Pokoknya saya di kelas 1 4, kelas 2 13, itu sampai ada Yudhistira namanya, dia juga mentor saya tulis menulis tuh. Dia sampai komplit loh, masih punya daftar anak kelas 2 13. Saya aja sampai bingung. Kalau ketemu muka ya nggak inget. Oke. Jadi ternyata di SMP 13 juga SMP ada 12, SMP 11 juga ada teman yang penulis juga. Dia guru termasuk mentor saya juga. Berarti saya itu banyak. nanti kita expose tuh. Karena Boleh. kita taunya Boleh. SMP 11 punya penulis Tiari ya. Ternyata ada lagi. Ya, betul. Oke. Nah, lalu sekarang kita kulik Elmo Hill. Oke, Elmo, SD-nya Elmo, spill a little bit. Iya, jadi kalau tadi semua ini tipikal anak Jaksel semua, fokus ke Jaksel. Kalau aku benar. tuh tersebar ya. Jadi SD-nya saya di SD Kepodang. Terus SMP-nya SMP. Daerah mana tuh? SD Kepodang itu Taman Sunda Kelapa. Oh, Berarti Menteng, ya. Unmen. Anak Menteng. Unmen. Wah, ini Jakarta Pusat ya. lebih borju nih dari anak Jaksel. Ring satu. Terus SMP 9 Pegangsaan, ya kan? Terus SMA 70. Sebelumnya di SMA 11. Balik ke selatan. Balik ke selatan. Terus Oke. kuliahnya bareng sama Tiari di arsitektur UI. Oke. Angkatan 84 ya.
83 Dia 83. Oh, oke, di oke. UI-nya. Oke. Ya, alright. gitu. Jadi temen kuliah, Betul. ya, Teman meskipun kuliah. ada gap angkatan 1 tahun ya. Iya benar. Oke, ya. Elmo ini kita kenal sebagai cover boy, majalah mode. Majalah gadis, majalah nona. 87 pertama kali jadi cover boy atau sebelumnya? 82 kayaknya. Oke, 83. Lupa. masih kinyis-kinyis ya. Masih kinyis-kinyis. Peragawan kalau kita dulu. Nah, Nice. ya cover boy, Yes. ya itu label itu nempel banget di seorang Elmo. Lalu juga foto model, kemudian runway model, ya. Nah, selain label-label itu yang kita tahu, apalagi label-label yang kita nggak tahu Elmo? Bisa di-share? Mungkin sempat main film. Iya, Sebelum kita pernah. ngebahas Iya. Main mungkin- film dia. Pernah main film dengan Meriam Bellina dan Mita Rusadi, Galau Remaja di SMA. Bisa diulangin judul filmnya? Galau Remaja di SMA. Itu Itu angkatannya cerita-cerita Galih dan Ratna segala macam. Jadi kan itu memang lagi in ya film-film Iya. kisah SMA, cinta ya. remaja gitu. Oke, jadi di film itu Elmo pacaran sama mereka berdua. Iya, jadi saya tuh adalah pemuda lugu, lugu gua. Terus yang diperebutkan oleh Mita Rusadi dan Meriam Bellina. pada saat Wow. itu. Oke, happy ending nggak? Happy ending karena di Mita Rusadi akhirnya jadi sama saya. Gitu. Oke. Tapi sad ending buat Meriam Bellina. Maaf ya Mer. film aja. Ini ya, yang di say no aja udah sekelas Meriam Bellina, berat ya. Oke, jadi kita tahu bahwa ada label tambahan yaitu main film. Sebetulnya bisa di Google ya, Iya. pasti panjang tuh. Nah, kemudian ada label lagi yang lain apa enggak yang kita belum tahu. Kita akan kulik lagi setelah break berikut ini. Bye-bye. Time out. Time out. Time out. Yeay. Oke, jadi ketahuan ya bahwa Tiari itu connected sama Elmo bukan dari dunia modeling ya. Gue udah curiga nih apa Iya, dulu benar. sempat modeling Tiari. Enggak. Oke, ternyata teman kuliah ya. Teman kuliah. Ya, karena dulu kuliahnya di arsitektur Iya. UI. Iya. Apa sempat berprofesi sebagai arsitek untuk Elmo dulu coba? Iya, jadi saya pernah membuka biro arsitek selama 10 tahun, tetapi sesudah itu pindah profesi lagi. Jadi memang saya, seperti Dana bilang, saya tuh banyak sekali bidang-bidang yang berbeda-beda. Gitu. Karena multi talenta. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang beruntung. Alhamdulillah. Ada bocoran sedikit. Iya. Ya, oke. Nah, kalau Elmo sempat berprofesi sesuai kuliah sebagai arsitek, kalau Tiari? Saya sempat juga begitu lulus saya lebih banyak proyek interior. Tapi begitu saya nikah, setelah anak kedua saya berhenti kerja. Oke, berarti nggak lama ya berprofesi. Ya, paling cuma 7 tahunan lah. Oh ya, lumayan juga, lumayan. Terus lo ceritain dong, saya menikah juga dengan, Oh iya, Menikah jadi kita dengan bertiga arsitek. gitu karena lo yang cerita. sahabatan ya. Iya. Oh iya ya, suaminya juga dari arsitektur Teman UI. sekelas. Nggak ini ya, nggak jago ya kok teman sekelas ya. Justru malah jago. Bisa Iya, memikat. 2 in 1 kuliah Langsung. dan ini Berhadiah. market untuk Berhadiah jodoh. ya. Iya, oke. Nah, ini kita sekarang mau ke topik inti. Kita hari ini pengen ngomongin bahwa mereka berdua ini collab. Nah, kita tanya yuk collab apa? Tiari jelasin coba. Jadi
kita dulu sama Elmo kenapa bisa deket itu pernah ada tugas bersama waktu kuliah ya. Ya benar. Elmo tuh waktu kuliah tuh saya nggak nyangka banget dia lagi ngetop-ngetopnya kok dia nyamperin saya katanya mau bikin grup tugas bareng yuk kata dia gitu. Hah? Padahal dia tadinya nggak kenal sama saya. Kenal lah satu sekolah. Ya, tapi kan nggak dekat. Iya. Terus akhirnya tugas bareng jalan. Nah selama ini orangnya tuh gampang banget, maksudnya baik banget. Kalau sebentar-sebentar, ya Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita berangkat gitu. Terus nanti ada parkir, ini nyari parkir. Alhamdulillah masih ada parkir. Pokoknya dia tuh ini banget ngomong Bismillah, Alhamdulillah gitu kan. Terus sekian tahun nggak ketemu, tahun 2015 ya kita ketemu di PIM ya. Itu baru ketemu lagi ya setelah kita masing-masing menikah. Terus habis itu terus aku undang kamu, aku mantu, kamu datang kan. Aku mantu, dia datang. Nah habis itu berhubungan lagi tuh kita. Terus COVID. Nah baru tuh padahal cuman iseng awalnya. Mau pernah bikin buku nggak? Terus gimana kamu jawabnya? Iya, kalau misalnya kita mau bikin buku, ayo gitu. Karena benar-benar aku sebenarnya pengen banget gitu. Cuman apa ya, di mana ya? Jadi benar-benar sesuatu yang baru dan bingung, tapi pengen. Iya. Ya, paham kan Dana? Iya. Jadi dibikin tergelitik ya sama pertanyaan Tiari pada saat COVID. Jadi kayak trigger kan jadinya. Iya. Nah saat itu apa waktu nanya Elmo ada rasa pengen nulis buku nggak? Gitu. Tiari sendiri udah terjun di bidang tulis menulis? Belum. Jadi saya tuh awalnya karena di medsos itu kan sering ada share agama tuh foto disanding sama nasihat atau ayat gitu kan. Nah sementara kesamaan saya tuh Elmo tuh kan seneng foto, saya juga emang dari dulu kuliah saya tahu dia jago foto juga kan. Maksudnya mau bikin buku itu. Nah terus ternyata ayo kita bikin yuk buat bermanfaat buat anak cucu, itu ada di buku ya. Cerita itu. Jadi inspirasinya dari situ. Dan saya tuh tadinya nggak punya keberanian, tapi sama dia jadi motivator saya nih. Dan saya nggak mulai kalau nggak ada triggernya. Iya. Pas banget ya. Iya. Jadi saling jadi kompor ya. Iya. Kompor untuk kebaikan ya. Iya, kompor meleduk. Nah, sekarang gini, Tiari kan pertama nulis bareng sama Elmo, ya. Terus udah gitu, kenapa Elmo yang diajak? Kenapa bukan yang lain? Nah, jadi karena saya pengen punya buku yang berhubungan sama hobi saya foto. Pas banget, dia juga pasti punya koleksi foto banyak itu kan? Ya. Nah, benar. Iya. Jadi dulu tuh saya seneng baca komik, seneng lihat majalah National Geographic, Reader Digest, Intisari. Nah, itu tuh favorit saya tuh. Pengen bikin kayak gitu loh. Gitu. Pas banget dia koleksi fotonya bagus-bagus banget. Tapi di samping foto, di buku ini juga kita diskusi ya bareng ya bahwa harus ada sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi benar-benar bermanfaat buat manusia gitu pada umumnya. Iya. Ini kita buku pertama yang hasil karya kolab berdua, penulisnya Tiari Sucipto. Pertama kali kita sebut nama panggungnya Tiari dan Elmo Hill. Itu judulnya apa? Oh iya. Jadi judul 1, 2, 3. Jadikan aku. Ayo 1, 2, 3. Jadikan aku manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nyentuh banget. Ya, karena kalau tanpa jadikan aku itu kesannya kayak di luar diri kita. Tapi begitu ada bagian jadikan aku manusia beruntung di dunia dan di akhirat, itu jadinya kesannya kayak itu bagian dari kita. Nyentuh banget. Jadi memang itu tujuannya kita bahwa ini bermanfaat. Nah, Tiari itu sangat pintar merangkaikan kata-kata. Kalau saya kerjanya adalah push the button. Gitu. Saya pencet tab gini, itu dia langsung gitu. Jadi startingnya mungkin Elmo yang
kasih Iya, tapi nggak juga insight. sih. Ide-ide juga dari dia. Cuman Iya, kita tuh saling melengkapi. iya, Dia di bagian kata-kata, aku di oke. bagian art. Karena kalau dilihat dari buku ini bisa dilihat bahwa warnanya macam-macam, fontnya juga macam-macam, font tuh huruf-hurufnya macam-macam. Jadi Iya, itu ini bagian dari aku. kreativitasnya Elmo Iya. ya. Ya, oke. Elmo, Yes. senang banget ya, ikut senang bahwa kalian menemukan satu sama lain Iya. lagi Iya. setelah break berteman sekian lama. Uh-uh. Oke, kita lanjut ke session berikutnya. Time Out Podcast is back. Kita masih dengan Tiari Sucipto dan Elmo Hill. Jadi tadi kita udah ngebahas bahwa buku Manusia. Jadikan Aku Manusia yang Beruntung di dunia dan di akhirat itu adalah karya pertama mereka. Jadi kita pengen tahu juga nih, berapa lama dibutuhin untuk nulis buku ini, dan apakah butuh suasana tertentu untuk bikin kamu mengalir menulisnya? Ya. Ya. Jadi buku ini tuh dibuat saat COVID ya. Iya. Jadi waktu itu aku ingat banget tuh, masih ada di WA aku. Pertama ngajak Elmo, mau bikin buku yuk, itu tanggal 5 Juli 2020. Siapa yang ulang tahun? 6. Terus 6 ulang tahun kamu. terus selesainya itu kira-kira 7 Desember. Pokoknya Desember awal itu selesai ya kita ya. Jadi kita tuh ngerjain selama COVID. Nggak ketemu, cuman WA-WA-an ya, sama video call ya paling. Selama gitu. COVID itu 1,5 tahun? Enggak, jadi ke Juli sampai Desember tuh kira-kira Agustus, September, 5 Oktober, bulan, November, Desember, 5 bulan. Oke. Ya, karena kita lockdown kan, atau kind of lockdown 1 tahun lebih, tapi itu kan mulai dari Maret ya. Iya. Berarti ini persis anniversary buku ini. Iya betul. Iya, betul. Ya, dari ulang tahun Tiari 6 Juli Iya. 2020 ke 6 Juli kemarin, Iya. 2025. Ya. Oke, jadi penulisnya nih mau dibahas nggak nih kepala 5? Kepala 6. Waktu itu Iya. ya. Waktu itu aku juga ada kepala 6 kali ya? Belum Kan 5 tahun yang Elmo. lalu. Oh iya benar. 5 tahun yang lalu. Iya. Ya, lagi lucu-lucunya Iya. ya. Jadi Masa Jadi sekarang pertumbuhan nggak ya. lucu nih. Jadi sekarang nggak lucu. lagi lucu-lucunya dan berlanjut lucu. Iya. Ya. Terus 5 bulan itu gimana caranya menemukan publisher, atau nggak perlu tidak tanpa publisher? Itu juga bingung kita ya kan awalnya ya. Iya. Karena kita selalu membayangkan kalau bikin buku itu carilah toko buku terbesar di Indonesia gitu. Ternyata ada cara lain ya kan? Iya. Kita cara lain adalah gimana nih Tiari kita cari-cari untuk cetak. Ternyata ada juga tempat yang menerima cetakan tapi tidak terlalu banyak ya. Aku lupa deh berapa tuh, berapa dulu. Minimal 100 kan. Nah, iya. Dan kita jualan kan sekarang udah gampang ya, online gitu kan. Cuma kita banyak belajar tuh harus punya ISBN ya kan. Iya, kita benar. ISBN tuh ini loh, nih bestie nih kayak gini ya, izin gini ya. Diketahui barcode. Iya, barcode, dan juga ada keterangan ISBN-nya adalah nomornya. Ini nomor apa? Jadi sih? untuk ISBN Nomor induk seperti kita NIK ya, nomor induk kependudukan untuk orang. Nah, untuk buku itu ISBN iya, ya. Benar. Iya, indeks bla 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 buku Iya, bla bla bla. Ya itu pengurusannya tuh si penerbit
yang akan mengurus dia ke perpustakaan kan. Iya. Jadi buku ini nanti disensor dulu apa boleh ada unsur sara atau tidak, Iya, baru betul. bisa keluar itu. Iya, iya. Tapi intinya juga buat bestie-bestie semua yang mau mulai apapun, mulai aja dulu gitu loh. Ya, Iya. ini pengalaman kita berdua, nanti sepanjang jalan info-info itu akan datang dengan sendirinya karena Iya. kita mulai mencari. Tetapi kan kebanyakan takut gitu, bingung, nggak Keberanian tahu. dulu, Iya. terus kita pelajari contoh-contoh buku Iya. ya. Apa gitu ya. Nah, esensinya tuh buku ini yang utama isinya adalah manusia dan kata manusia dan beruntung. Jadi pertama manusia itu apa supaya orang yang baca tuh mengenal dirinya. Kan orang yang mengenal dirinya pasti mengenal penciptanya. Nah, itu ada di bab 1. Di bab 1 itu bahwa manusia itu terdiri dari 5 poin, bahwa manusia itu ciptaan yang paling sempurna, ada batas waktunya, terus terbuat dari jasmani dan rohani, terus dia punya kehendak, manusia itu punya kehendak, tapi tetap yang menguasai dirinya itu hanya penciptanya. Nah, terus yang kelima apa? Tujuan penciptaan. Oh iya, pasti punya. Kayak kamu beli produk handphone, kamu beli handphone tuh tujuannya apa? Nah, manusia tuh diciptakan juga ada tujuannya. Nah, selain itu beruntungnya nih, mungkin Mas Elmo bisa terangin. Iya, Beruntung di sini jadi maksudnya? kalau kita mau sadar gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya udah beruntung gitu. Jadi dikaruniai keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman kadang-kadang kita nggak ngeh atau nggak sadar gitu. Iya. Nah, dengan adanya buku ini salah satunya adalah ini menjadi sumber referensi ya, bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang beruntung loh, apalagi kalau kita menyadarinya gitu ya. Bersyukur, Jadi ya. jadi Iya. kita bersyukur. Caranya bagaimana? Dengan bersyukur bahwa kita udah diberi banyak keberuntungan. Nah, caranya gimana ya? Bisa dipelajari macam-macam. Iya. Tetapi kita baru bisa mendapatkan itu kalau kita mencari ilmunya. Karena kita Iya. nggak bisa tahu begitu aja tanpa tahu sumbernya dari mana. Nah, buku ini adalah salah satu alternatif untuk dijadikan pegangan agar dalam perjalanan kita dari dunia dan akhirat itu sama-sama bisa memberikan keberuntungan bagi kita. Yang mana sebenarnya udah ada, cuman kayak informasi udah tahu, cuman ini hanya sebagai reminder. Iya. Jadi diingetin lagi. Iya. Terus kita juga kayaknya juga jangan terlalu takut bahwa waduh kayaknya berat banget. Enggak, buku ini nih very 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 simple. Karena kita bikin dengan kata-kata yang nggak serem gitu loh. Contohnya ya, Iya. kita bilang di sini, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Jadi as simple as itu kan nggak serem ya, maksudnya Iya, menurut kesanggupan, nggak harus iya. kamu tuh kayak harus Iya, enggak. friendly Iya, wordings gitu. Iya. Iya. Jadi dan ini juga ilmunya dari mana? Kayak tadi saya bilang ada di sini adalah sumbernya dari ayat yang mana. Iya, gitu. iya. Tapi Jadi ada saduran-saduran dari Al-Qur'an iya, ya. betul. Iya. Betul. Elmo menyentuh sekali. Ini ada label lain yang kita temukan hari ini bahwa Elmo itu spiritualis ya, dan sisi itu ada di kita semua. Betul. Dan senang itu bisa kita angkat hari ini. Kita lanjut di session berikutnya, guys. Time out. Time out. Time out. Kembali di Time Out Podcast. Podcastnya anak SMP 1181. Oke. Jadi tadi sudah dikupas ya, kita udah kupas buku sedikit ya. Tapi kok kayaknya belum puas banget ya. Mungkin ada yang bisa dikupas lagi. Apa yang terangkum di buku. Bisa diulang. Jadikan kedua. aku manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mungkin ada tambahan atau sudah cukup terwakili tadi? Ada tambahan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman semua yang penasaran dengan buku ini, pengen tahu lebih lanjut, silahkan beli di sini ya. Pesannya di WA 0852 8206 9797. Ya, nanti Ya. Ini kita
state juga Iya. di podcast kita ya. Dan juga nih kayaknya Saya Tiari mau bilang sesuatu saat apa nih? tambahin, jadi ini kan cetakan ketiga ya. Waktu cetakan pertama itu kita cetak 100, ini cetakan kedua, covernya warna putih, ini cetakan ketiga, artistiknya lebih diperbaiki karena kita dapat masukan dari dosen kita Oh iya, arsitektur benar. kebetulan. Jadi ada dosen kita dari dosen arsitektur UI. Dosen kita itu Ibu benar-benar jeli sekali, dia Iya, melihat keindahan ini dari segi warna, dia langsung tahu ini pasti Elmo yang bikin gitu. Untuk susunan warna, besar kecilnya huruf itu Detail banget ya. benar, detail banget. Kenal ya dosen Benar. kamu ya, bisa di-mention nama iya. dosennya. Jadi namanya Ibu. Ibu Doti Siti Utamini. Beliau itu sangat detail, ya, dan detail dia lihat semuanya sehingga menjadi masukan bagi kami untuk cetakan selanjutnya kita Iya. ikutin. Dan tapi memang betul. Jadi mungkin karena saya tuh terlalu bersemangat ya di dalam buku ini, jadi semua warna itu terlalu bukannya warnanya sama ya, tapi penempatannya tuh terlalu heboh gitu ya. Jadi kayaknya ingin memasukkan semua di dalam satu lembar gitu. Terima kasih banyak. Terima buat kasih Ibu Doti. Akhirnya sekarang lebih simple dan lebih fokus dan lebih enak dilihat. Gitu. Dan udah gitu kita jadi udah mencetak 500. Untuk cetakan ketiga kita itu udah bukan bekerja lagi untuk buku, jadi buku yang udah bekerja sama kita. Jadi kita cuma mencetak terus jadi uangnya itu mencetak sendiri, jadi buku yang bekerja sama kita. Oke, bravo ya, bravo. Jadi di cetakan pertama itu 100, kemudian di cetakan kedua 200 dan kali ini 200 juga udah 500 ya, dan target ke depan maunya sih 1000. ya go teman-teman kita yang nanti nonton podcast kita, tolong beli buku Elmo. Jadikan aku manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, jadi untuk mengulik rasa spiritualisme kita, biasanya kita bersyukur tapi tidak dimaterialisasi. Jadi dengan baca buku ini mungkin kita bisa lebih terasa rasa syukur kita lebih membuat kita melangkah lebih ringan ke depannya ya. Oke. Sekarang mau tahu, kepo banget, apakah ada rencana untuk bikin buku kedua, collab lagi atau mau menulis solo? Iya, jadi saya bilang sama Tiari gitu bahwa mungkin ini kita bisa bikin versi lain yang baru berdua. Tapi dia bilang begini, tunggu dulu. Aku tuh udah ngebut gitu, udah lari bikin sendiri. Nah, mungkin bisa dikasih lihat, dijelasin tuh Tiari tuh ada berapa tuh udah. Tiari Jadi ada dia berapa udah, total? tuh, berapa tuh? Oh enggak, tapi ini ya bukan bikin sendiri ya. Ini namanya menulis bersama, buku antologi. Jadi isinya itu memoir itu kisah nyata pribadi. Iya. Terus dikumpulin. Cuman semua isi cerita di dalam kayak cerpen itu punya satu tema. Jadi misalnya seperti ini. You are the best, maksudnya menjadi pribadi yang terbaik versimu. Jadi isinya itu memoir, cerita masing-masing penulis. Ini ada sekitar 20 sampai 30 penulis. Nah, di situ saya lebih mudah dibanding waktu kolaborasi sama Elmo, kita kan dua pikiran ya, susah yang menyatukan. Nah, makanya saya kalau ikut nulis ini saya lebih cepat. Misalnya seminggu saya udah selesai nih bikin memoir ya. Memoir tuh kayak chicken soup for the soul ya. Ada pelajaran dalam hidup. Nah, ini saya udah sekitar 6 buku untuk memoir, ada juga wisdom nih, jadi misalnya tahun 2024 kamu dapat pelajaran apa? Nah, wisdom itu di sini dikumpulin. Itu juga kumpulan penulis juga. Jadi sekarang tuh banyak ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut nulis, banyak undangan menulis. Jadi workshop. Benar. Jadi ini saya juga dilatih ya, maksudnya sama editornya
mereka sama-sama beruntung gitu. Kita masukin, nanti sama dia diedit, dikembaliin. Nah, terus cetaknya itu juga nanti si editor itu mencetak, terus kita mau beli berapa aja, mau beli satu doang nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah takut ya, nggak punya modal, pokoknya tulis aja gitu. Iya, jadi untuk kita yang waktu senggangnya sekarang lumayan banyak, untuk yang belum punya cucu ya, dan terutama biasanya kan kita jadi tempat penitipan cucu ya untuk teman-teman yang udah punya cucu. Nah, kalau ingin memanfaatkan waktu senggang, waktu luangnya dengan menulis, tadi ada masukan dari Tiari, dari Elmo, mulai dulu aja. Iya, Iya, benar. Mulai aja berani. Ya. Dan ini adalah contoh yang sudah bercucu dan bukunya segini. Dan bercucu, ini banyak di bercucu. rumah. Iya. Oh, empat dari 2 putra ya, Iya. putri, dari 2 putri ya. Oke, teman-teman, kita sambung di session berikutnya. Time up, we'll be back. Welcome back to Time Out Podcast ya. Kita minta teman kita yang sebetulnya datang untuk jadi supporter di syuting podcast hari ini, Paul, Edward Huta Barati, Sio Batak ya. Horas. menjaga. Seangkatan sama kita kan, Tiari ya. Oke. Ya, Paul mau nanya apa, Paul? Ya gini, Ya. selamat pagi dari Good Elmo. morning. Saya lebih tertarik saat ini setelah dikupas semua tadi, lalu kita bicara masalah intensitas dari task yang dilakukan oleh Tiari. Sekarang saya mau beralih ke Elmo. Kira-kira apa yang bisa di-share Ya. dengan kita selain daripada apa yang sudah dikupas tadi, ya mungkin masalah challenges dalam yang selama ini alamin oleh Elmo, dan juga masalah-masalah personal life-nya yang mana mungkin bisa diekspos sedikit aja gitu. Iya, jadi seperti tadi Tiari udah bilang, kalau misalnya kita mau start apa aja tuh nggak perlu takut-takut. Nah itu, tapi saya jadi kayak keterusan gitu. Jadi saya cobain semuanya. Jadi buku saya coba gitu kan ya. Terus dan juga ada saya tuh punya juga Animal Clinic Jakarta. Jadi itu adalah klinik hewan gitu. Jadi saya punya di Warung Buncit nomor 23. Jadi kalau misalnya teman-teman semua punya masalah dengan binatang hewan peliharaan, silahkan di Animal Clinic Jakarta. Tetapi saya juga mencoba mempromosikan, jadi sepupu saya itu bikin cheese stick, terus saya coba, terus enak banget. Jadi I really believe in this product. Enak gitu banget loh. benar. Enak banget. Jadi kalau sekali gigit pasti pengen nambah lagi gitu. Udah berapa lama ini? Ini baru aja, Oh, baru aja. Jadi saya punya cheese stick. Dan setelah cheese stick berjalan, alhamdulillah pada banyak yang senang teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Terus sekarang saya coba lagi dengan singkong oven. Wow. Jadi ya, itulah dia yang banyak sekali yang saya coba. Ya nggak apa-apa, kita enjoy life aja ya. Saling sama bantu saudara yang juga. Iya betul. Jadi Benar-benar multi talent ya. Alhamdulillah. Makanya beruntung apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita benar-benar belajar untuk bersyukur. Tetapi itu semua juga kita perlu dikombinasikan dengan bersabar. Karena kan pasti dari semua kegiatan ada aja ya challenge. Saya tadi kayak Paul bilang kan, challenge-nya apa? Banyak sebenarnya. Salah satunya adalah gimana caranya kita bisa membagi waktu. Karena itu kan semua lain-lain ya. Tapi ini sahabat saya ini di samping ini tukang kejar deadline. Jadi kalau misalnya Elmo, ayo ini bikin buku ini, kapan lo mau selesaiin gitu? Iya. Jangan iya, pakai deadline. Jadi itu salah satu adalah untuk bersabar. Iya. Target Bersyukur ya. ada target. Betul. Paul, ngeh nggak bahwa ini Elmo diplesetin menjadi Moel, iya. Jadi ini kenapa saya bikin begini? Karena
saya coba daftarkan di hak cipta gitu ya, Elmo ternyata sudah ada yang punya itu. Jadi saya pikir apa yang bisa tetap saya pakai. Ini apa namanya, punya pilihan ini, diberikan pilihan terus saya pilih Moel karena kan dia kalau manggil kan mo ya Moel. Iya. Tapi jadi funky. Funky. Jadi Funky. Iya. Moel ya. Tapi kalau orang Jawa jadinya mul. Iya benar. Iya bisa benar nggak? Iya betul. Kan? Mul. Iya. Mulyadi Mulyono. Nah, Iya. ini juga linknya untuk bisa pesan singkong oven dan cheese stick Moel akan kita Silahkan share di DM di podcast. @elmohill. DM ke @elmohill ya, oke. Tapi sabar karena tadi saya berusaha untuk membagi waktu semuanya jadi pelan-pelan. Sabar ya. Nanti ada panggilan fashion show. Nah, iya itu biasa dari sahabat saya Ai Syarif anak SMP 11 juga. Iya. Ada di sini. Oh, ada. Iya. Nah, tadi kan Paul pengen ngulik ya Iya. soal your personal life Yes. ya. Oke. Orang-orang penting di kehidupan Elmo Iya. dan di kehidupan Tiari. Nah, apa namanya bisa di-share? Tadi kan sempat disebutin ya, Animal Clinic Jakarta. ya. Persisnya atau lebih di running oleh Elmo atau oleh siapa Elmo? Ya, itu jadi pertama-tama adalah saya waktu itu tidak bekerja di situ. Terus istri saya itu senang sekali dengan apa namanya binatang terlantar, ya. Terus ya, jadi dia senang dengan binatang Concern, terlantar, ya. concern. Jadi dia nolong dan dia punya apa namanya yayasan bernama Jakarta Animal Aid Network atau JAAN gitu. Tetapi kan itu butuh biaya ya untuk itu, walaupun itu charity, tapi kan butuh biaya. Jadi saya bilang kenapa nggak bikin aja, kenapa nggak bikin klinik aja. Nah, akhirnya dia mulai dengan Animal Clinic Jakarta, terus lama-lama alhamdulillah bersyukur karena membesar, terus dia bilang kamu kayaknya mesti berhenti kantor, mesti bantuin. Nah, akhirnya saya full time di situ. Gitu. Ya, Gitu. di Warung Buncit ya. Warung Buncit nomor 23. Dan shelternya itu kan kliniknya. Shelternya? Shelternya itu di Gunung Sindur, Jakarta Animal Aid Network. Ya. Ya, out of passion, Ya, passion. terutama terhadap hewan terlantar ya. benar. Emang sedih banget ya di kita. Dibutuhin banget itu shelter ya. Kita selalu ketemu binatang terlantar ya. Ini macam-macam, bukan cuma. Jadi dibagi dua, jantu ada dua. Jadi satu binatang yang dilindungi, satwa yang dilindungi. Tapi kalau Karin itu more ke jan domestik, yaitu hewan-hewan yang peliharaan. Termasuk isinya ada juga kuda Delman tuh. Kan ada kan yang bekerja sampai geleper-geleper di jalan gitu. Nah, dia concern untuk memberikan penyuluhan dan juga bekerja dengan pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan gitu. Iya, dapat subsidi nggak dari pemerintah? Itu alhamdulillah Allah yang atur, ada aja gitu yang menolong gitu. Pasti ada. Donatur yang reguler ya dan case by case ya. Jadi masih banyak orang-orang baik di dunia ini. Aduh, iya. Alhamdulillah. Kalau kita ketemu orang baik itu hari kita lebih berwarna ya. Iya. Oke. Gitu, ceritanya gitu. Jadi pertama dikelola Karin. Ya, Karin betul. adalah istri Elmo ya. Kita mau lanjut lagi ngulik soal orang pentingnya Tiari. We'll be back guys. Menurut kamu gimana rasanya? Selamat datang lagi di podcast Time Out. Podcastnya anak SMP 1181. Solid itu adalah slogan kita dan mumpung kita punya foto model, runway model, jadi gift podcast kita
udah kasih dan kita minta untuk dipakai sama Elmo the cover boy and Tiari Sucipto the rider. Ya, oke. Tiari, kalau boleh tanya mau tahu kira-kira orang-orang penting yang ada di dalam kehidupan Tiari, ya, Ya. bisa share sama kita. Ya, kan kalau nama apa namanya? Nama saya kan Tiari Sucipto ya. Nah itu saya sebenarnya mau nunjukin bahwa bapak saya yang paling berjasa, jadi terharu. Bapak saya tuh yang paling berjasa. Dia juga yang ngajarin fotografi. Oh, Makanya saya suka oke. karena bapak saya suka fotografi. Terus orangnya juga hidupnya sederhana dan jujur. Pesannya sih itu hidup sederhana dan jujur aja. Iya, kita doa ya untuk ayah Tiari ya. Masih ada Tiari? Udah meninggal. Oke. Take care. Oh iya. Terima kasih. Ya, oke. Kalau Elmo kira-kira ada yang mau di-share? Iya. Orang terpenting. Iya, saya tuh ingin sekali berterima kasih Iya. karena Allah memberikan teman-teman semua yang banyak sekali berjasa, seperti semua sini juga seperti Dana, tiba-tiba muncul Dana gitu ya, tiba-tiba muncul Paul ya Beruntung kan. ada dana ya. Beruntung. Jadi saya merasa beruntung karena di bidang saya yang lain-lain itu ya selalu Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat gitu. Jadi kayak misalnya sama Ai juga, itu kan juga dari SMP 11 ya. Iya. Itu juga sahabat saya dalam suka dan duka gitu loh. Jadi Iya. itu juga ketemu dia juga merupakan blessing. Iya. Wow. Dan Iya. semuanya The Iya. right person at the right place at the right time. time. Ya, jadi itu sangat penting dan itu kita harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Betul. Iya, insya Allah ya. Ya. Ya, Ai Syarif itu memang teman kita yang sweet banget. Aduh, pokoknya kalau ketemu Ai itu kayak langsung nggak dirangkul pun berasa dirangkul. Iya, Ya, Elmo ya. Kayak tadi juga Elmo kan ini pertemuan kita pertama Elmo. Iya, iya. Elmo so sweet, langsung Dana ya gitu. Dan Karena dengar suaranya Dana gitu. meskipun sebetulnya Elmo itu kakak alma mater di AFS. Iya. American benar. Field Service, jadi kita dulu dapat beasiswa 1 tahun dari Iya. pemerintahan Amerika untuk Elmo ke Amerika ya. Iya. Ya. Ya, semua butuh Tapi dana. Jadi sebenarnya connect ya. enggak, tapi sebenarnya saya tuh cuman sebatas di daftar aja, tapi dia lolos, aku nggak lolos. Oh gitu Elmo. Tapi Jadi kita kenapa ketemu Elmo tapi di gini, Elmo gitu. Tapi kenapa di dah, gitu. di acara AFS kadang Elmo ini jadi Iya. gitu volunteer? Oh, Iya. sebagai volunteer. Oke. Kalau saya dulu ke Belanda ya, Iya. berangkat. Hoe gaat dat met u? Ik ben goed. Oh, goed zo. Alles goed Ya, ya. biasa ngebahasa Belanda sama Karin ya. Istrinya Elmo tuh Belanda. Indolondo ya. Indolondo. Londo tenang. Londo tenang. Iya. Oke. Nah, kita gini mau juga nyebut beberapa teman yang dulu ngefans berat sama Elmo ya. Iya, di masa remaja kita. Oh, Jadi iya, ada iya. teman-teman nih ya, benar-benar Oke. apa namanya? Big fan of Thank Elmo. you, thank you. Ada Mita, Hai, Mita. ada Mita, kemudian ada Yanti yang Hai, sekarang tinggal di Yanti. KL dan dia a darn good banker, Yanti, dan juga khususnya buat teman-teman SMP 11 ya, kita ada di sini bersama Elmo, kita dapat insight dari Elmo untuk tetap produktif Iya. di betul. usia matang Iya. ya. Matang pohon ya. Usia lansia ya. Manis ya, masih manis ya. Manis madu. Ya, terus ada lagi yang mau dipesankan sama Tiari untuk teman-teman? Ya pokoknya di usia lansia kita tetap produktif itu aja. Iya. Ya, Jangan merasa
aduh udah tua nih, nggak Useless ada gitu ya. ya. Iya, Hmm, iya, betul. iya. Ya, Semangat, tetap semangat. gitu ya. Kalau dari saya mungkin tetap bersyukur, tetap bersabar dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. baik berupa kesenangan kita bersyukur, tetap bersabar. Berupa kesedihan juga tetap bersyukur, tetap bersabar karena apa yang kita inginkan belum tentu itu terbaik. Menurut Allah, tetapi apa yang kita tidak mau, tidak inginkan, siapa tahu itu yang harus terbaik dan terbaik, harus ya. kita lalui gitu. Iya, Jadi iya. kayak kesempatan semua yang diberikan sama Allah itu kita bersyukur dan bersabar aja. Seperti hari ini saya terima kasih karena bestie-bestie dari alumni SMP 11 mengundang saya melalui Tiari, sahabat saya di arsitektur UI. Thank you all, thank you Dana, Thank you juga. Tiari. Terus ini satu teman yang belum saya sebut, Dewi Abdi. Oh Jadi, iya. itu Hai, fashion Dewi. designer yang ada di angkatan 1181 selain Ait Syarif. Iya. Kita bangga banget, nggak pernah berhenti berkarya. Tapi juga ada Dewi Abdi. So kita banyak lihat foto Dewi Abdi bareng Elmo sama Iya. Ait Syarif. Iya. Hai Dewi Abdi. Hai, Dewi. Next time you're the narasumber ya. Teman-teman, kalau misal mau dapatkan t-shirt yang keren ini, t-shirt solid 1181 Jakarta, silakan hubungi Arif di nomor ini dan juga bisa dapatkan jaket yang keren belakangnya ini. Di mana? Hubungin di sini ya. Teman-teman, thank you. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Bye. Oke, sign out. Ini Solid. solid. Yes. Bye-bye teman-teman.